Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan pengerjaan makalah bahasa Indonesia mengenai karya ilmiah yang dipimpin atau dibimbing oleh Dr. Andes Azwar Chatib MSI. Baik, kita berlanjut ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Nabila Oktavia. Kepada Saudari Nabila, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Siti Mulyani. Saya akan menyampaikan pengertian dari karya ilmiah. Banyak penafsiran mengenai karya ilmiah. Ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Salah satunya yang kita ambil adalah dari Eko Susilo M. Pengertian karya ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengertian lainnya yaitu karya ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kajian masalah dengan merujuk kepada kaidah-kaidah keilmuan. Hal tersebut haruslah mencakup pengguna metode ilmiah dan prinsip keilmiahan, seperti objektif, logis, empiris, sistematis, jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan kedua akan dibawakan oleh Saudara Gifari. Pada Saudara Gifari, silakan. Oke, terima kasih Siti Mulyani. Nah, jadi saya akan membahas tentang ciri-ciri karya ilmiah. Dalam penulisan ciri-ciri karya ilmiah ini, kita nggak boleh asal-asalan. Jadi harus ada kaidahnya, harus ada aturannya lah bisa dibilang. Nah, yang pertama itu ada sistematis. Dalam sistematis ini, karya ilmiah ini harus disusun secara berurutan, terstruktur, dan juga poin yang disampaikan itu nyampe pada para pembaca. Yang kedua ada logis. Logis di sini karya ilmiah ini jadi masuk ke nalar para pembacanya, jadi sesuai dengan riset atau penelitian yang sudah dilakukan. Yang ketiga ada objektif. Objektif itu artinya dalam karya ilmiah fakta datanya itu sesuai dengan penelitian, sesuai dengan metode analisis. Jadi nggak boleh sesuai dengan opini penulis, misalkan menurut saya. Jadi harus pakai menurut penelitian, menurut data. Yang terakhir ada faktual. Faktual ini artinya dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dibuat dengan berdasarkan penelitian. Jadi nggak boleh asal-asalan lagi. Harus valid datanya. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Gifari. Kita berlanjut ke bagian C, yaitu yang akan dibawakan oleh Saudara Bagas. Saudara Bagas, dipersilahkan. Ya, terima kasih Siti Mulyani. Ya, jadi saya akan membacakan tujuan penulisan karya ilmiah. Jadi ada 5 tujuan dalam penulisan karya ilmiah yang ditunjukkan bagi penulis ataupun masyarakat yang membaca. Tujuan tersebut yaitu 1. Sebagai wadah untuk memperkenalkan tulisan dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Ya, jadi kayak karya ilmiah yaitu dapat dijadikan sebagai wadah atau sarana sebagai sarana latihan bagi penulis atau sebagai sarana belajar agar tulisan menjadi lebih sistematis dan terstruktur dan tentunya lebih bermetode. Nah, yang kedua ada karya ilmiah ditunjukkan sebagai wadah transformasi antara penulis dan masyarakat. Jadi karya ilmiah itu dapat menjadi sarana perubahan bagi penulis maupun masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada sebagai wadah untuk penulis
terutama siswa dan mahasiswa menjadi produsen berpikir dan menulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi karya ilmiah bisa menjadi wadah atau sarana untuk siswa dan mahasiswa menjadi pemikir dalam bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, sebagai sarana pengembang pikiran. Nah, jadi karya ilmiah itu dapat menjadi sarana pengembang pikiran bagi penulis maupun pembaca. Lalu yang terakhir, sebagai wadah untuk menemukan kesenjangan antara logika dan pemahaman. Jadi karya ilmiah itu dapat menjadi sarana atau wadah dalam menemukan perbandingan antara logika dan pemahaman. Ya, itu. Terima kasih. Baik, dilanjut ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhir akan dibawakan oleh Saudara Wildan. Kepada Saudara Wildan dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Siti Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Metode ilmiah ini merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta. 2. Bebas dari prasangka. 3. Menggunakan prinsip-prinsip analisa. 4. Menggunakan hipotesa. 5. Menggunakan ukuran objektif. 6. Menggunakan teknik kuantifikasi. Adapun pelaksanaan metode ilmiah ini meliputi 7 tahap, yaitu 1. Merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. 2. Mengumpulkan keterangan. Segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telaah pustaka. Yang keempat, menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Yang kelima, mengolah data hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan peneliti dan universal. Keenam, menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan perlu dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah, hukum, dan bahkan menjadi teori. Yang ketujuh, menulis laporan ilmiah. Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada orang lain sehingga orang lain tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu penelitian ilmiah. Metode penulisan karya ilmiah harus didasari oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah semestinya dimiliki oleh setiap penelitian dan ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud adalah 1. Rasa ingin tahu. 2. Jujur. 3. Objektif. 4. Teliti. Dan yang terakhir, terbuka. Baik, terima kasih Saudara Wildan untuk penjelasan terakhirnya. Dan yang terakhir akan saya bawakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulannya, karya ilmiah adalah karya atau suatu tulisan yang berisikan kajian ilmiah yang didapat dari hasil observasi, evaluasi, dan tentu diteliti juga dalam bidang yang dikaji. Maksudnya, ketika kalian membuat karya ilmiah, tentu ada masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan berdasarkan penelitian, data, pengamatan, juga hipotesa. Dan di dalam penulisan karya ilmiah harus mendapatkan aspek-aspek tertentu.
yaitu sistematis, logis, juga empiris, objektif, dan tentunya faktual. Hal tersebut adalah aspek-aspek yang sangat dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa? Karena ketika karya ilmiah tidak sistematis, tidak logis, tidak empiris, objektif, atau faktual, maka karya tersebut tidak dapat dikatakan sebagai karya ilmiah. Dan karya tersebut juga tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang akan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Karya ilmiah yang sistematis berarti karya tersebut adalah karya yang tersampaikan dengan baik. Maka penulisan karya tersebut harus ditulis secara berurutan atau berstruktur. Apabila tidak sistematis, maka pembaca akan kebingungan dalam isi tersebut. Yang kedua, logis. Ketika suatu karya ilmiah yang dibuat tidak logis, tentu sebagian orang yang membaca atau khalayak ramai yang membaca, mereka akan berpikir, ini dapat dari mana? Penelitiannya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Hipotesanya seperti apa? Karena tidak logis, maka dari itu penelitian atau karya ilmiah haruslah logis, dikaji, dan dapat diterima oleh khalayak ramai. Yang ketiga, objektif. Mengapa disebut objektif? Karena ketika karya ilmiah dibuat dan berdasarkan sebuah fakta atau data yang ada di lapangan, bukan sebagai pendapat sendiri atau opini, maka karya tersebut sudah dilakukan pengamatan. Karya ilmiah tentu tidak boleh diisi oleh karangan, pendapat, atau kata-kata yang membuat si penulis goyah dan mengenyahkan bukti-bukti data dari lapangan. Yang kelima, itu faktual. Itu sama seperti objektif. Objektif di sini berarti berdasarkan fakta. Jika karya ilmiah tersebut kalian bikin dan ketika tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tentu karya tersebut bukanlah karya yang faktual atau hal tersebut adalah karangan seseorang yang menjadi pedoman atau dasar yang kalian gunakan ketika menulis karya ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan metode penulisan karya ilmiah mencakup merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis atau hipotesa, menguji hipotesa dengan penelitian, mengolah data, menguji simpulan, dan menulis laporan karya ilmiah. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini mengenai karya ilmiah. Terima kasih kepada saudara yang sudah hadir dan saudara yang telah membawakan pembahasan ini dengan sangat baik. Mungkin dalam penyampaian kami ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam penulisan pun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal ini dapat menjadi manfaat untuk kami dan untuk semua teman-teman yang melihat video kami. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.